Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Saya udah berani tantang pembuktian terbalik seluruh harta pejabat. Kita ada PT ATK suruh buka aliran dana semua pejabat, gaya hidupnya, mobilnya, rumahnya, kita buka aja udah gitu loh. Berani nggak mungkin hartanya, biaya pajak yang dia bayar, dan biaya hidup dia. Gara-gara kemarin ya, yaitu ada kasus yang melibatkan Ditjen Pajak Republik Indonesia. Akhirnya pun juga yaitu berimbas kepada masyarakat yang enggan melaporkan hartanya. Ya gara-gara apa? Ya gara-gara anaknya dari Ditjen Pajak tersebut, salah satu oknum sih, yaitu bermewah-mewah, bahkan seringkali pamer mobil mewah dan bahkan juga motor Harley. Saya sangat setuju sekali lah dengan Ahok ini, yaitu membuktikan harta terbalik. Yaitu semua pejabat, nggak hanya di Ditjen Pajak sih, semua pejabat pemerintahan ya seharusnya melakukan pembuktian harta terbalik ini. Ya misalkan ada kekayaan, itu berasal dari mana, sumbernya dari mana, sehingga membentuk transparansi harta pejabat. Ya karena pejabat itu sangat riskan sekali ya, apalagi mengurusi tentang perpajakan, yaitu mengelola keuangan di Indonesia. Seharusnya ucapan Ahok ini diterapkan lah di lingkungan pejabat-pejabat di pemerintahan, apalagi juga kepala daerah. Seharusnya menurut saya diterapkan lah. Nah ini bahkan juga ditanggapi oleh Segi Solo. Sudah dibilang sama Ahok jauh-jauh sebelumnya, terbukti lagi kan. Cek dulu punya dia berani nggak kalau cuma nunjuk semua orang bisa. Orang ini paling layak jadi RI 1. Tapi sayang bangsa ini masih tolol karena majoriti rakyatnya kadrun tolol. Saya sangat setuju sekali ya kalau Ahok ini menjadi pemimpin di KPK lah. Saya sangat, karena memang sangat tegas sekali dan bahkan sangat mengetahui lah seluk-beluk penyelewengan dana dan lain-lain. Dari berita ini, yaitu diterbitkan tanggal 13 September 2016. Nah, ini pada saat menjadi calon gubernur berpasangan dengan Anies Baswedan. Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki menantang calon kepala daerah berani melakukan pembuktian terbalik atas asal muasal harta mereka. Ahok berpendapat dari pembuktian tersebut masyarakat dapat menilai transparansi dan integritas yang dimiliki para calon kepala daerah. Nah, kemarin kan terbukti ya, ada kandidat yaitu yang mempunyai hutang piutang sebesar 50 miliar. Nah ini kemungkinan tidak adanya transparansi ini ya. Dalam undang-undang sendiri belum ada mekanisme yang mengatur tentang pembuktian harta terbalik tersebut. Juga tidak dianggap sebagai kewajiban untuk melaporkan. Ini bahkan juga Refli Harun menanggapi hal tersebut. Bahkan Refli Harun di sini juga setuju sih. Di sini bahkan Refli Harun mengapresiasi jika Ahok dan Sandiaga benar-benar mau membuka data harta kekayaan masing-masing. Ini dapat membuka era baru transparansi, ucap Refli Harun. Maksudnya, kalau dia mau mengungkapkan harta kekayaannya ya bagus saja. Bagi publik itu bagus. Karena itu kan mengenai asal harta kekayaan yang dipunya calon kepala daerah. Jadi harus dibedakan ya, pembuktian harta terbalik tidak ada kewajiban dalam undang-undang. Nah akhirnya ucapan Ahok ini terbukti lagi ya. Padahal jauh-jauh hari Ahok ini mengatakan yaitu pembuktian harta terbalik para pejabat. Dan sampai hari ini pun kata-kata Ahok terbukti, yaitu di sini ada Ditjen Pajak yang punya kekayaan yang hampir sama seperti Sri Mulyani, hanya beda tipis sih. Padahal di sini juga Mahfud MD mengatakan yaitu PPATK sudah melaporkan KPK soal transaksi aneh Rafael sejak 2012 yang lalu. Nah, kenapa ini kok tidak dilanjuti ya? Ada apa? Di sini juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael yang merupakan ayah dari tersangka penganiayaan Mario Dendi bermasalah. Dia mengatakan harta Rafael sedang diaudit. Ya biar diaudit, kata Mahfud usai membuka acara Holakoh di Menara Peninsula Slipi pada 24 Februari. Mahfud mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sudah mengirimkan laporan transaksi Rafael ke KPK. Dia menyebut ada transaksi yang agak aneh ditemukan oleh PPATK.
Itu pada tahun 2012 yang lalu. Tetapi sampai saat ini, sampai kejadian hal seperti ini baru bisa terungkap semuanya ya, gara-gara kasus penganiayaan anaknya tersebut, dan akhirnya melebar ke harta kekayaan sang ayah yang konon katanya sih melebihi dari pelaporan harta di LHKPN di KPK. Ya, katanya mempunyai mobil mewah. Kalau di laporan harta kekayaan tersebut, ia mempunyai Camry Toyota Kijang. Tetapi di rumahnya yang lain ternyata banyak, di garasinya diduga banyak mobil-mobil mewah yang lainnya. Belum lagi rumah-rumahnya yang berada di mana-mana. Jadi menurut saya ucapan Ahok ini juga perlu diterapkan ya, perlu direalisasikan, karena bisa menangkal korupsi lah di pejabat pemerintahan. Ya, semoga sajalah harapan Ahok ini bisa segera terrealisasikan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Diketahui pada waktu lalu, kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, menantang calon kepala daerah berani melakukan pembuktian terbalik atas asal muasal harta mereka. Ahok berpendapat, dari pembuktian tersebut masyarakat dapat menilai transparansi dan integritas yang dimiliki para calon kepala daerah ini. Dalam undang-undang sendiri, belum ada mekanisme yang mengatur tentang pembuktian harta terbalik ini. Hal tersebut juga tidak dianggap sebagai kewajiban untuk dilaporkan. Nggak ada mekanisme pembuktian harta terbalik, karena itu kan bukan kewajiban dan tidak diatur di dalam undang-undang, ujar pengamat hukum tata negara Refli Harun saat dihubungi detik.com lewat telepon pada Selasa 13 September 2016 yang lalu. Refli mengatakan pembuktian harta terbalik baru bisa dilakukan apabila sudah masuk ke ranah peradilan, yakni dengan pembuktian terbalik terbatas. Itu ketika ada kasus di pengadilan, misalnya seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang dan ditengarai hartanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain KPK dan jaksa yang membuktikan, dia juga berusaha membuktikan apakah harta tersebut halal, kata Refli menjelaskan makna dari pembuktian terbalik teratas. Hingga saat ini masalah harta kekayaan calon kepala daerah diurus oleh institusi yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaporan harta kekayaan dapat melalui laporan hasil keuangan pejabat negara LHKPN. Ini kan untuk maju dalam pilkada, kewajibannya cuma menyerahkan laporan harta kekayaan, tetapi bukan melaporkan dari mana sumber harta tersebut, kata Refli. Meski tak ada kewajiban di dalam perundang-undangan, Refli mengapresiasi jika Ahok dan Sandiaga benar-benar mau membuka data harta kekayaan masing-masing. Ini dapat membuka era baru transparansi, ucapnya. Maksudnya, kalau dia mau mengungkapkan harta kekayaannya, ya bagus saja. Bagi publik itu juga bagus, karena itu kan mengenai asal harta kekayaan yang dipunya calon kepala daerah. Jadi harus dibedakan ya, pembuktian harta terbalik tidak ada kewajibannya dalam undang-undang, sambungnya. Ahok menekankan pentingnya pembuktian harta terbalik dari para calon gubernur. Mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye, agar menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi. Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana, baru rata, kata Ahok di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa 6 September 2016 yang lalu. Ahok memandang substansi DPR selaku membuat undang-undang pilkada, yakni agar para calon bisa bertanding secara adil, entah calon itu petahana atau bukan. Maka calon petahana harus cuti supaya sama dengan calon lainnya, agar lapangan tanding menjadi rata, tak ada yang lebih tinggi. Kalau mau saingan rata, buka hasil cuti. Kepala daerah yang korup kemudian cuti, maka lebih enak dia, dapat uang banyak juga, dia bisa kerahkan semua, di dalam juga bisa dikerahkan kalau ada kong kali kong, kata Ahok. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai
Sumber masalah korupsi pejabat-pejabat politik di tanah air terdapat pada nihilnya penerapan aturan pembuktian terbalik harta pejabat. Udah ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tapi nggak pernah dilaksanakan. Jadi bukan bicara sistem perekrutan hakim agung, hakim konstitusi. Bagaimana soal klaim, bukan soal itu, tapi persoalannya bagaimana yang korup tidak bisa jadi pejabat. Nah, jadi kontrolnya ya pembuktian terbalik. Itu harus jadi syarat. Jelas Ahok di Balai Kota, Jakarta pada Senin 7 Oktober 2013. Mantan anggota Komisi 2 DPR RI itu menilai seharusnya transaksi yang dilakukan di Indonesia bisa diterapkan seluruhnya melalui bank agar bisa diketahui sumber kekayaan para pejabat. Harusnya bisa seperti itu. Makanya inti masalah di Indonesia bukan bisnis atau apa. Kita tidak berani melakukan pembuktian terbalik harta pejabat. Akar segala persoalan kita itu di situ, tegas Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, fungsi laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tidak maksimal karena hanya sebatas melaporkan. Itu hanya laporan saja kan, tapi dia nggak pernah nanya dari mana dia dapat harta itu. Itu sumber masalah kalau menurut saya, ujarnya. Bahkan Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Basuki Cahayapurnama, mengaku senang lantaran Komisi 2 DPR merespon positif atas usulan peraturan pembuktian harta terbalik dalam perundang-undangan pilkada. Bahkan kepala daerah yang akrab disapa Ahok tersebut mengatakan bahwa apabila pasal tersebut disahkan, Ahok mengatakan pasal tersebut sebagai pasal Ahok. Apalagi pihaknya mengaku dirinya lah yang perjuangkan sejak menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPR pada tahun 2009 hingga 2012. Saya adalah anggota Komisi 2 yang paling kencang meneriakan itu, supaya lapangan tandingnya rata. Itu mesti sama rata. Sampai waktu itu, kalau berhasil namanya pasal Ahok, kata di Balai Kota Senin 19 September 2016. Dia juga menegaskan bahwa pembuktian harta terbalik tersebut merupakan hasil dari ratifikasi negara-negara anggota PBB untuk melawan adanya korupsi. Hak tersebut ditindaklanjuti dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 7 2006. Selain itu, Ahok mengatakan bahwa pembuktian harta terbalik dapat dilakukan dengan melihat gaya hidup pejabat yang bersangkutan. Misalnya kamu lihat pejabat anaknya naik mobil yang harganya 2-3 miliar, terus ngaku ada bisnis. Bisnisnya dari mana? Awal modal duitnya kan gampang kalau mau melacak, tuturnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali mendengungkan pembuktian harta terbalik diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Cara ini dianggap ampuh menekan angka korupsi pejabat. Ahok dikenal sebagai orang yang paling lantang menyuarakan pejabat publik menyerahkan laporan serta kekayaan pejabat negara LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ambisi Ahok ini diperkuat komitmen Indonesia di Konvensi PBB untuk melawan korupsi dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Jadi, kalau ada pejabat yang tak bisa membuktikan hartanya bisa langsung dianggap korupsi. Jadi KPK juga tidak capek-capek lagi OTT, tegas Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Rabu 7 September 2016 yang lalu. Ahok mengklaim sudah lama menyuarakan pembuktian harta terbalik diatur secara resmi dalam undang-undang. Menurut Ahok, usulan itu sudah ia suarakan sejak menjadi anggota DPR RI. Sampai-sampai dibilang kalau pasal ini ini pasalnya Ahok, ucap bekas Bupati Belitung itu. Dengan cara ini, kata Ahok, orang akan berpikir dua kali sebelum menjadi pejabat atau kepala daerah. Sebab pejabat harus siap dibuktikan dari kekayaan, pemasukan, pengeluaran, sampai sumber pemasukannya. Jadi nggak sembarangan lagi yang jadi pejabat, supaya nggak ada lagi pejabat-pejabat yang korup, ucap Ahok. Belakangan begitu banyak pejabat terjaring OTT KPK. Lemahnya peraturan soal harta kekayaan calon pejabat maupun pejabat menjadi salah satu faktor fenomena ini. Baru-baru ini KPK menangkap tangan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian yang menambah daftar panjang
pejabat daerah yang masuk bui karena berkaya diri sendiri. KPK menangkap Yan di kediaman di Jalan Lingkar nomor 1 Kompleks Perumahan Pemkab Banyuasin sekitar pukul 13.30 Minggu 4 September. Penangkapan tersebut saat Yan tengah menggelar pengajian persiapan keberangkatan ibadah haji. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang merupakan ayah dari tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio bermasalah. Dia mengatakan harta Rafael sedang diaudit. Ya, ia diaudit, kata Mahfud usai membuka acara Holakoh Nasional Alim Ulama MP3I di Menara Peninsula Selipi pada Jumat 24 Februari. Mahfud mengatakan Pusat Pelaporan dan Transaksi Elektronik Keuangan sudah mengirimkan laporan transaksi bahwa Rafael KPK. Dia menyebut ada transaksi yang agak aneh ditemukan PPATK. Laporan kekayaan yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012 yang lalu tentang transaksi keuangan yang agak aneh, tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi itu saja, ujarnya, biar sekarang dibuka oleh KPK, sambungnya. Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak mengatakan akan mengklarifikasi sumber harta kekayaan yang mencapai 56 miliar. Harta Rafael diduga hanya terpaut sedikit dari kekayaan milik Menteri Keuangan Sri Mulyani, yakni 58 miliar. Kekayaan Rafael menjadi sorotan buntut gaya hidup mewah anaknya, Mario Dandi Satrio, yang menjadi tersangka penganiayaan. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan saya. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kata Rafael Alun Trisambodo dalam video yang dikirimkan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo pada 23 Februari 2023. Rafael Alun Trisambodo kembali meminta maaf kepada Kementerian Keuangan karena ulah anaknya yang merembet kepada kepercayaannya tempatnya dia bekerja. Saya juga minta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini, ucap dia. Harta kekayaan Rafael dipertanyakan setelah anaknya Mario Dandi Satrio mengendarai mobil Jeep Rubicon sebelum menganiaya D, anak dari pengurus GP Ansor. Kendaraan mewah tersebut lalu disita oleh Polsek Pesanggaran sebagai barang bukti. Sejumlah warganet curiga dengan asal-usul Jeep Rubicon tersebut karena dalam Rafael Alun hanya mencantumkan Toyota Camry dan Toyota Kijang dalam laporan harta kekayaannya. Aktivitas Mario yang kerap mengendarai kendaraan mewah makin membuat publik curiga dengan sumber kekayaan bapaknya. Dalam laporan LHKPN yang diunggah Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2021, total harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo sebesar 56 miliar rupiah. Dari data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK, harta Rafael didominasi oleh kepemilikan properti di sejumlah kota yang mencapai 51 miliar. Kekayaan Rafael Alun Trisambodo bersumber dari 11 tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 51 miliar. Alat transportasi total 425 juta berupa mobil Toyota Camry sedan tahun 2008 125 juta dan mobil Toyota Kijang tahun 2018 300 juta. Harta bergerak lainnya 420 juta, surat berharga 1,5 miliar, kas 1,3 miliar dan harta lainnya 419 juta. Sementara Sri Mulyani memiliki harta kekayaan senilai 58 miliar. Dilansir dari halaman LHKPN kekayaan Sri Mulyani sebesar 45 miliar berupa tanah dan bangunan. Sri Mulyani memiliki 11 tanah dan bangunan di Tangerang Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Ada pula tanah dan juga bangunan Sri Mulyani yang ada di luar negeri senilai 18,6 miliar. Tersebut berada seperti dikutip pada Tempo. Selain itu, Sri Mulyani juga melaporkan memiliki alat transportasi berupa motor Honda Rebel
seharga 145 juta. Harta bergerak lainnya sejumlah 446 juta, surat berharga 12,7 juta, serta kas dan setara kas jumlah 8,1 miliar. Jika ditotal hasilnya sekitar 67 miliar, namun jumlah itu dikurangi hutang 9,2 miliar. Dengan demikian total harta Sri Mulyani pada 2021 adalah 58 miliar.